Tahukah Bapak dan Ibu bahwa jumlah korban kekerasan seksual pada anak meningkat sekitar 7-9% setiap tahunnya? Tahukah Bapak dan Ibu bahwa 32% dari korban kekerasan seksual adalah anak usia sekolah dasar? Mungkinkah salah satu peserta didik kita adalah korban kekerasan seksual? Sangat memungkinkan, dan kita bisa saja tidak tahu. Ironis ya, padahal peserta didik menghabiskan cukup banyak waktu di sekolah dan kita ada di situ. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Untuk dapat mengetahui program atau layanan yang tepat, kita perlu memetakan kebutuhan dan menganalisisnya terlebih dahulu. Bagaimana cara memetakan kebutuhan peserta didik? Untuk memetakan kebutuhan peserta didik, yang pertama perlu kita lakukan adalah menentukan aspek atau hal apa yang ingin kita ketahui. Lalu, kita menentukan cara atau metode yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan informasi. Dalam kasus kekerasan seksual, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan dasar peserta didik mengenai diri mereka sendiri. Ada banyak cara untuk kita mengetahui pengetahuan dasar dan kebutuhan peserta didik kita di usia sekolah dasar terhadap suatu isu atau masalah. Salah satu caranya adalah melakukan curah ide secara klasikal. Untuk curah ide atau brainstorm ini, kita perlu menyiapkan alat bantu visual dan sederet pertanyaan pemantik yang akan kita gunakan. Untuk peserta didik di kelas 1-2, kita bisa menyiapkan gambar anak perempuan dan anak laki-laki menggunakan kaos dalam dan celana dalam atau celana pendek. Sebagian anak mungkin akan malu melihat gambar ini atau mungkin ada yang jadi penasaran dan saling menggoda. Tidak apa Bapak dan Ibu, ini malah bagus karena jadi menstimulasi sensori dan keinginan mereka untuk tahu lebih lanjut. Lalu berikutnya kita siapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti apa saja yang kamu lihat? Apa persamaan dari kedua gambar ini? Apa perbedaannya? Bagian tubuh mana yang menurut kamu boleh dipegang oleh orang lain? Kenapa boleh atau tidak boleh? Apakah ayah ibu boleh memegang bagian tubuh yang tidak boleh dipegang? Kenapa boleh atau kenapa tidak? Apa yang seharusnya dilakukan apabila ada seseorang yang memegang bagian tubuh yang tidak boleh dipegang tadi? Karena ini bagian dari pencarian informasi, Bapak dan Ibu tidak perlu membenarkan atau memberikan klarifikasi dari jawaban mereka. Kumpulkan saja semua jawaban dari peserta didik dan silahkan membuat pertanyaan tambahan apabila dibutuhkan. Tunggu, kalau saya sedang memandu curah ide di depan kelas, lalu bagaimana saya bisa mengingat jawaban-jawaban anak-anak tadi? Kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk membantu mencatat atau merekam jawaban anak-anak. Pastikan peserta didik kita tahu ya kalau kita merekam mereka selama kegiatan. Ada satu lagi cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik kita, yaitu dengan melakukan kegiatan kelompok kecil di dalam kelas. Untuk kelompok yang lebih kecil, kolaborasi kita dengan pendidik atau guru lain menjadi sangat penting. Karena setiap kelompok harus terdiri dari satu pemandu dan pendidik lain yang bertugas mencatat respon dan jawaban peserta didik. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Kita perlu menyiapkan gambar anak perempuan dan anak laki-laki mengenakan baju dalam. Untuk peserta didik di fase yang lebih tinggi, gambar organ reproduksi juga bisa digunakan sebagai alat peraga. Lalu, apa yang dilakukan dengan gambar-gambar tersebut? Untuk peserta didik di kelas 1 dan 2, pendidik dapat menyiapkan satu set gambar anak laki-laki dan anak perempuan untuk dibagikan ke setiap anak. Gambar yang dibagikan akan memberi stimulus yang baik karena mereka dapat melihat lebih dekat dan memegangnya secara langsung, sehingga dapat membantu mereka untuk lebih konsentrasi. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan meminta mereka menjawab dengan menunjuk pada bagian gambar. Pastikan Bapak dan Ibu mengafirmasi jawaban masing-masing peserta didik tanpa menyalahkan atau membenarkan ya. Kita hanya butuh mereka memberikan jawaban dan mencatat jawaban mereka. Kita juga dapat meminta mereka untuk memberi tanda silang menggunakan alat tulis untuk menunjuk pada bagian tubuh yang menurut mereka adalah area privasi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Setelah informasi yang dibutuhkan sudah didapat,
Bapak dan Ibu dapat mengumpulkan kembali gambar-gambar tersebut sebagai bahan untuk menganalisis kebutuhan peserta didik kita. Kegiatan dapat ditutup dengan menanyakan kepada peserta didik, apakah ada hal yang ingin mereka tanyakan atau ketahui lebih lanjut. Catat pertanyaan-pertanyaan mereka untuk kita jawab di kegiatan berikutnya. Setelah 2 contoh kegiatan sebelumnya, Bapak dan Ibu dapat menganalisis kebutuhan peserta didik dengan melihat kembali jawaban yang mereka berikan melalui gambar, catatan, atau rekaman video kegiatan. Kumpulkan dan klasifikasi informasi apa saja yang sudah mereka ketahui dan pahami dengan benar, mana yang masih miskonsepsi, dan informasi lain yang didapatkan. Dari informasi tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk kita gunakan dalam merencanakan kegiatan apa yang perlu dilakukan lebih lanjut. Lalu, bagaimana cara menyusun rencana kegiatan layanan dasar sesuai kebutuhan?